Nanti di YouTube, terus habis itu mana? Hebat. Nanti. Hebat ya. Ini miris. Lagi kok orang ketok nih. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam kepada Pak Anam warahmatullahi yang sudah wabarakatuh. memberikan waktu kepada saya untuk presentasi dan teman-teman yang telah hadir pada Zoom kali ini. Perkenalkan, nama saya Haji Bayu Prasetyo dengan NIM 621422059. Materi yang akan saya presentasikan yaitu luka tusuk, gores, sayat, robek, dan penyebab serta P3K di lapangan. Apa itu luka? Luka adalah kerusakan atau kehilangan diskontinuitas bagian struktur, fungsi, dan anatomi jaringan atau organ karena sebab sehingga menimbulkan nyeri, perdarahan, peradangan, dan infeksi. Yang pertama ada luka tusuk. Luka tusuk ini adalah luka yang terjadi akibat tertusuk benda tajam. Benda tajam tersebut bisa berupa pisau, pecahan kaca, paku, atau benda runcing lainnya. Luka tusuk memiliki ciri-ciri berupa lubang yang kecil di permukaan kulit, namun bisa juga lebih dalam bergantung dari benda yang menusuk. Ada beberapa penyebab luka tusuk seperti menginjak paku, menjadi korban penusukan, mengalami kecelakaan, tergigit hewan, terjatuh, dan menimpa benda tajam, serta tertusuk terumbu karang. P3K luka tusuk. Yang pertama, hentikan pendarahan dengan menutup luka dan menekannya secara perlahan menggunakan tangan dan kain bersih atau perban. Yang kedua, pada pendarahan yang parah, berikan tekanan pada luka sampai 10 menit. Ketiga, jika pendarahan sudah berhenti, bersihkan sekitar area yang terluka dengan air mengalir. Keempat, tutup area yang terluka dengan perban atau kain kasa. Yang terakhir, segera ke dokter jika luka dalam dan lebar, luka di area sensitif, terjadi pendarahan hebat, ataupun muncul tanda-tanda infeksi. Yang kedua ada luka gores. Luka gores ini adalah luka pada permukaan kulit yang diakibatkan oleh gesekan atau trauma ringan yang menyebabkan kulit tergores. Penyebab luka gores antara lain gesekan atau goresan dari benda tajam seperti pisau, kertas, atau logam. Yang kedua, terjatuh di permukaan kasar seperti aspal atau beton. Yang terakhir, kontak dengan benda-benda tajam di lingkungan rumah atau kerja. P3K luka gores. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air. Kemudian, bersihkan luka dengan air mengalir dan sabun. Yang ketiga, oleskan salep antibiotik. Kemudian, tutup luka dengan perban steril. Yang terakhir, ganti perban secara teratur. Yang ketiga ada luka sayat. Luka sayat adalah luka yang diakibatkan oleh benda tajam seperti pisau, kaca, atau logam tajam. Luka ini biasanya memiliki tipe yang halus dan rata dan dapat bervariasi dari luka superficial yang lebih dalam dan serius. Ada beberapa penyebab yang membuat luka sayat seperti alat tajam, contohnya pisau, gunting, ataupun pisau cukur. Yang kedua ada kecelakaan kerja yang melibatkan benda tajam. Yang ketiga, kecelakaan rumah tangga seperti terpotong saat memasak. Yang terakhir, cedera saat olahraga ataupun aktivitas fisik lainnya. P3K luka sayat, yang pertama ada hentikan pendarahan dengan menekan luka. Yang kedua, bersihkan luka dengan air mengalir. Yang ketiga, tutup luka dengan perban steril. Dan yang terakhir, segera ke dokter jika luka parah. Yang terakhir, yaitu ada luka robek.
Luka robek adalah kerusakan pada kulit atau jaringan tubuh lainnya yang terjadi akibat adanya tekanan atau trauma yang menyebabkan sobekan atau putusnya jaringan. Ada beberapa penyebab ya terjadi luka robek seperti benda tajam, contohnya pisau, kaca, atau logam yang menyebabkan robekan pada kulit. Selanjutnya ada kecelakaan, jatuh, atau pukulan yang kuat yang bisa merobek jaringan kulit. Selanjutnya ada aktivitas fisik yang intens atau lingkungan kerja yang beresiko. Yang terakhir, gigitan atau cakaran dari hewan. B3K luka robek, yaitu yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu untuk mencegah infeksi. Yang kedua, bersihkan luka dengan air mengalir atau larutan antiseptik untuk menghilangkan kotoran dan bakteri. Yang ketiga, gunakan kasa steril atau kain bersih untuk menutup luka. Yang keempat, pasang perban atau plester untuk menjaga kasa tetap di tempatnya. Yang kelima, jika luka berdarah, tekan perban secara lembut untuk menghentikan pendarahan. Yang keenam, pastikan untuk mengganti perban secara teratur dan mengamati tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, bengkak, ataupun keluar nanah. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Faris Dwi Kurniawan 6211-422-043 ingin bertanya Ya, silakan. apa saja peralatan P3K yang selalu dibawa buat menangani luka di lapangan. Oke, saya tahu dulu. Adakah yang lain yang ingin bertanya? Marcel, Aku tanya. Saya Ji. Satu, satu, satu. Saya dulu. Saya Haji Pranata dengan NIM belakang 130. Ya, enggak. Kita juga lagi mirip. Bagaimana cara membersihkan luka gores untuk mencegah infeksi saat tidak ada akses ke air bersih? Terima kasih. Halo, Teguh. Yuk aku izin bertanya buat Aji. Itu apa saja faktor yang meningkatkan risiko luka di lapangan? Oke, makasih. Marcel, apakah ingin bertanya? Marcel? iya mau. Oke. Izin bertanya, Aji. Ya. Bagaimana cara mengetahui kita luka tusuk atau sayat itu dalam atau enggak gitu loh? Soalnya kan untuk penanganannya pasti beda yang untuk kita lakukan saat terjadi kejadian kayak gitu gitu. Bagaimana agar mengetahui luka Paham tusuk? nggak? Apa Ininya tadi? gimana? Nah, iya. Berarti bagaimana Dalam cara atau mengetahui, tidaknya gitu loh. Apa mengetahui cuma luka tusuk itu dalam atau tidak ya? iya betul. Terima kasih. Sebentar saya diskusi sebentar dengan diri saya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Faris. Apa saja peralatan P3K yang harus selalu dibawa? Ya, seperti perban steril, plester luka, sarung tangan sekali pakai, larutan antiseptik, gunting medis, salep antibiotik, pembalut luka, penjepit, dan peniti medis. Apakah sudah menjawab, Mas Faris? Kalau enggak ada gunting medis gitu, gimana Mas Haji?
Kalau menurut saya kalau tidak ada gunting medis, ya kita memakai alat yang ada di sekitar lokasi tersebut, seperti kayak ranting kayu atau benda-benda tajam lainnya lah yang ada di sekitar korban. Oke, baik Mas Haji. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aji Pranata. Bagaimana cara membersihkan luka gores untuk mencegah infeksi saat tidak ada akses air? Apabila tidak ada apa namanya air, maka menggunakan larutan antiseptik ataupun alkohol jika ada. Namun jika tidak ada, bersihkan dengan kain bersih ataupun dengan kain yang sudah dibasahi dengan air kemasan atau air putih yang kemasan itu. Apakah menjawab? Menjawab banget, Mas. Terima kasih. Ya, yang ketiga ada pertanyaan dari Teguh. Apa saja faktor yang meningkatkan resiko luka di lapangan ya? Ya, ada beberapa faktor seperti aktivitas fisik, olahraga, permainan, dan aktivitas fisik lainnya berisiko tinggi menyebabkan cedera dan luka. Yang kedua ada peralatan yang tidak aman. Peralatan yang rusak atau tidak aman yang digunakan dapat menyebabkan luka karena kurang memadai atau kurang standar. Yang ketiga ada lingkungan yang tidak aman. Lingkungan seperti lapangan yang tidak rata atau tidak rata dapat menyebabkan resiko terjadinya luka. Yang keempat atau yang terakhir, kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan orang dewasa saat anak-anak bermain di lapangan dapat juga meningkatkan risiko luka karena ya anak kecil kalau bermain juga kurang hati-hati. Terima kasih. Apakah menjawab? Oke, makasih Mas Aji Bayu. Yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari Marcel. Bagaimana cara kita mengetahui apakah luka tusuk itu dalam atau tidak ya? Ya, yang pertama ada ukuran atau lokasi luka. Ya, luka yang kecil dan sempit. Bentar, bentar, Marcel. Saya mikir dulu sebentar ya. Bentar, Marcel. Ya, untuk mengetahui kedalaman luka tusuk, ada beberapa tanda-tanda seperti pendarahan yang signifikan, kesulitan bernafas, terus nyeri yang hebat, keluarnya cairan seperti darah berwarna merah, terang atau gelap, dan organ yang terlihat atau yang menonjol. Jika luka berada di area dada, perut, atau leher, atau jika korban menunjukkan tanda-tanda shock seperti kulit pucat, berkeringat dingin, dan denyut nadi cepat, kemungkinan besar luka tersebut dalam. Seperti itu. Langkah pertama yang dilakukan adalah segera memberhentikan pendarahan dengan menekan luka menggunakan kain bersih, menjaga agar korban tetap tenang dan tidak bergerak, serta segera mencari bantuan medis darurat untuk penanganan lebih lanjut. Apakah menjawab? Terima kasih. Ya, jelas jelas. Terima kasih. Kesimpulannya yaitu luka adalah kerusakan jaringan yang menimbulkan nyeri dan infeksi.
Penanganan awal yang benar dapat mencegah komplikasi serius. Mengenali jenis luka dan memberikan pertolongan pertama yang sesuai itu sangat penting sebelum mendapatkan bantuan medis lanjutan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masih gak bang? Recordnya di stop dulu cuy. Aku